Sudah bisa dimulai, teman-teman. Baik, kita ulangi lagi ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, perkenalkan saya Ari Rapidianto sebagai moderator dari penampil berikutnya. Di sini eh, kita akan sama-sama mendengarkan seminar yang akan disampaikan oleh rekan saya, rekan kita Diska Nadia. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita persilahkan kepada Diska Nadia untuk memulai seminarnya. Pada Diska, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya perkenalkan nama saya Rizka Nadia dengan nomor 231207. Di sini saya menampilkan hasil laporan saya yang dengan judulnya isu-isu pendidikan di SD Negeri 13 Senipawong dengan dosen pengampu Mesin Review MPT. Lanjut dengan pertama itu bab pendahuluan. Eh, yang pertama itu latar belakang masalah. Yang pertama pendidikan abad ke-21 berkembang pesat seiring kemajuan keilmuan dan teknologi. Yang kedua guru berperan sebagai fasilitator yang memahami karakteristik dan kebutuhan dan perbedaan latar belakang siswa. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti metode, media, penilaian, kurikulum, dan sarana prasarana dan administrasi pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum saat ini menuntut pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered, agar siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi sesuai minatnya. Yang terakhir, observasi diperlukan untuk mengetahui kondisi nyata pelaksanaan pembelajaran serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lanjut dengan tujuan penulisan. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan sudah mempertimbangkan perbedaan latar belakang keluarga serta kondisi sosial emosional siswa. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana guru memastikan metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, bukan sekadar mengikuti tren. Yang ketiga, untuk membandingkan efektivitas penggunaan media sederhana buatan dengan media digital dalam proses pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana sistem penilaian yang diterapkan mampu mencerminkan kemampuan nyata siswa dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, untuk mengkaji apakah kurikulum yang diterapkan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar uh, sesuai dengan minat dan potensi mereka. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan ruang kelas terhadap peningkatan penekanan hasil belajar siswa. Ketujuh, untuk menganalisis efektivitas dokumen administrasi pembelajaran seperti RPP atau RPM, laporan dan lain-lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, proses pembelajaran. Tepat.
Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu apakah pendekatan pembelajaran saat ini sudah mempertimbangkan perbedaan latar belakang, keluarga, dan sosial emosional siswa. Yang kedua, bagaimana guru memastikan metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, bukan sekadar mengikuti tren. Yang ketiga, apakah media sederhana buatan guru lebih bisa efektif dibandingkan media digital. Yang keempat, sejauh mana penilaian mencerminkan kemampuan mental siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, apakah kurikulum memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat mereka. Yang keenam, apakah ruang kelas nyaman otomatis meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, seberapa efektif dokumen administrasi IPP, PM, laporan lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sini lanjut dengan bab 2 yaitu kajian teori yang dimana pertama keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik pada abad 21. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pendidikan untuk terus mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kompetensi abad 21. Keberhasilan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh perancangannya, tetapi juga oleh pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami kurikulum agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi, informasi, komunikasi yang semakin pesat. Yang kedua yaitu metode dan model pembelajaran. Yang mana model pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang menjadi pedoman guru dalam mengelola kegiatan belajar. Sedangkan metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Penerapan metode yang tepat membantu siswa memahami materi, memecahkan masalah, mencapai tujuan pelajaran, serta menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu media dan alat peraga. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa, sedangkan alat peraga digunakan untuk memperjelas konsep pembelajaran. Keduanya berperan penting dalam membantu siswa, terutama di sekolah dasar, agar lebih mudah memahami materi secara konkret. Yang keempat, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, serta menjadi dasar pengambilan keputusan. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penilaian kinerja, sikap, tertulis, proyek, portofolio, dan penilaian diri. Yang kelima yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pedoman yang mengatur tujuan, materi, metode, serta penilaian pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini berperan sebagai acuan bagi guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Dengan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran secara tidak langsung. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai membantu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif, efisien, dan nyaman. Selanjutnya itu administrasi pendidikan. Administrasi pembelajaran adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru untuk mendukung proses belajar mengajar. Administrasi yang baik membantu guru mengelola pembelajaran secara terarah, sistematis, dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat mencapai dengan optimal. Lanjut dengan bab 3 yaitu metodologi observasi. Di sini ada jenis, lokasi, dan subjek observasinya. Yang pertama itu jenis observasi. Yang pertama observasi langsung lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Yang kedua dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran dan kondisi sekolah secara langsung. Nah, lokasi dan waktunya yaitu di SD Negeri 13 Simpaung, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 April 2026.
Subjek dan fokusnya yaitu guru kelas dan fokusnya pada cara mengajar dan interaksi. Sebenarnya teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang pertama itu teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua observasi, mengamati proses pembelajaran secara langsung. Yang ketiga wawancara yang mana mengalami informasi dari guru. Yang keempat dokumentasi, foto kegiatan dan dokumen pembelajaran. Lokasi dan waktu. Yang pertama yaitu instrumen yang mana lembaran observasi wawancara. Yang kedua aspek yang diamati, guru, metode, media, penilaian kurikulum, sarana dan administrasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang mana hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu keahlian guru dan perkembangan psikologi siswa. Di sini guru telah mempertimbangkan perbedaan latar belakang, kemampuan, dan koneksi sosial emosional siswa dan proses pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran yang diterapkan cenderung berpusat pada siswa, yang mana itu study agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi dengan lebih baik. Yang ketiga, terdapat kendala dalam penerapannya seperti keterbatasan waktu dan jumlah siswa yang banyak sehingga belum semua perbedaan individu dapat diakomodasi secara maksimal. Yang terakhir, secara umum pembelajaran sudah mengarah pada penerapan psikologi. Peserta didik abad ke-21 namun masih perlu pengembangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Selanjutnya, metode dan mode pembelajaran. Di sini guru memilih metode atau mode pembelajaran berdasarkan karakteristik materi dan kondisi siswa, bukan hanya mengikuti tren. Maksudnya pemilihan metode ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran, tingkat kesulitan materi, dan kemampuan siswa. Nah, guru juga menggunakan metode yang berbeda sesuai kebutuhan seperti diskusi dan pemecahan masalah untuk materi yang kompleks serta ceramah dan tanya jawab untuk materi dasar. Nah, juga secara umum guru telah mampu memilih metode pembelajaran yang tepat dan efektif sesuai kebutuhan pembelajaran di kelas. Selanjutnya media dan alat peraga. Di sini media sederhana buatan guru tetap berperan penting dalam kondisi tertentu, lebih efektif dibandingkan media digital. Nah, media sederhana lebih mudah dipahami siswa karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak bergantung pada teknologi. Sedangkan media digital memiliki keunggulan dalam menarik perhatian siswa dan menyajikan materi yang lebih bervariasi. Nah, di sini efektivitas media pembelajaran bergantung pada kesesuaian penggunaan dengan situasi, kebutuhan pembelajaran, dan kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Selanjutnya penilaian. Penilaian yang dilakukan guru tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran siswa. Nah, guru juga menilai aspek pengetahuan sikap dan keterampilan secara menyeluruh. Penilaian ini telah mengarah pada penilaian autentik yang mencerminkan kemampuan siswa dalam kehidupan nyata. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu dan banyaknya aspek yang harus dinilai, sehingga perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Yang kelima yaitu kurikulum. Nah, kurikulum saat ini telah memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dan berkembang sesuai minat mereka. Siswa diberi kesempatan untuk aktif, kreatif, dan mengeksplorasi kemampuan melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengembangan minat siswa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu dan tuntutan penyelesaian materi. Nah, secara umum kurikulum sudah mendukung pengembangan minat siswa, tetapi implementasinya masih perlu dioptimalkan. Yang keenam, sarana dan prasarana. Nah, di ruang kelas yang nyaman dapat mendukung proses pembelajaran, tetapi tidak secara langsung menentukan hasil belajar siswa. Di sini juga faktor utamanya yaitu mengaruhi hasil belajar adalah kualitas pembelajaran, interaksi di kelas, dan motivasi belajar siswa. Sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat yaitu keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang lengkap, tetapi juga oleh strategi pembelajaran yang efektif.
Yang ketujuh, administrasi pendidikan. Di sini dokumen administrasi seperti EPP, modul ajar, dan laporan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Administrasi juga membantu guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Nah, administrasi juga yang terlalu banyak dan bersifat formalitas dapat membebani guru serta mengurangi fokus pada pembelajaran. Terakhir, administrasi pelajaran akan efektif jika disusun secara sederhana, jelas, dan mendukung kebutuhan pembelajaran. Uh, Lanjut dengan kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar saat ini sudah mulai mengarah pada pendidikan abad ke-21 dengan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Guru telah berupaya memahami karakteristik siswa, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai, serta menerapkan penilaian mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kurikulum juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan kompetensi mereka. Selain itu, sarana dan prasarana dan administrasi pembelajaran berperan sebagai pendukung dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Namun, masih dapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, banyaknya jumlah siswa, tuntutan materi, dan administrasi yang cukup banyak, sehingga diperlukan pengembangan dan optimalisasi agar kualitas pembelajaran dapat meningkatkan secara maksimal. Di sini terdapat dokumentasi kegiatan observasi saya. Mungkin sekian penampilan laporan hasil observasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diska Nadia yang telah menyampaikan dengan baik hasil observasinya, yang dimana membahas tentang keahlian guru, metode pembelajaran, media, penilaian, kurikulum, sarana prasarana, dan administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya kepada Diska Nadia. Baik, kepada Maharani Syahnur dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji bahwa mengapa media sederhana buatan guru masih dianggap efektif dalam proses pembelajaran, meskipun saat ini ter- tersedia berbagai media digital. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Selanjutnya kepada Sophia Duyantola. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya izin bertanya kepada penyaji, yaitu menurut hasil wawancara, apakah sarana dan prasarana yang lengkap secara otomatis dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jelaskan alasannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Sophia Duyantola. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Di sini kita berikan tiga kesempatan penanya untuk bertanya kepada pemateri yaitu Diska Nadia. Eh, Baik, kepada Diska Nadia, apakah bisa langsung dijawab dua pertanyaan tadi sebelum satu lagi menyusul? Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan izin menjawab pertanyaan dari Maharani Sanor. Yang mana saya ulangi pertanyaannya, mengapa media sederhana buatan guru masih dianggap efektif
dalam proses pembelajaran meskipun saat ini tersedia berbagai media digital. Jawaban dari saya, media sederhana buatan guru masih dianggap efektif karena dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa. Media seperti gambar, kartu, benda konkret, atau alat peraga sederhana seringkali lebih mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar karena mereka masih berada pada tahap berpikir konkret. Dengan menggunakan media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Selain itu, media sederhana tidak memerlukan perangkat teknologi yang rumit sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Walaupun media digital memiliki kelebihan dalam menampilkan gambar, animasi, dan video yang menarik, media sederhana tetap memiliki nilai penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta kondisi siswa agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, kepada penanya Marani Sanur, apakah merasa paham dengan jawabannya? Soalnya bertanya pada mana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa paham apa yang telah jelaskan tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Sophia Duantola, apakah bisa langsung dijawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia Dwi Antola yang dimana pertanyaannya, menurut hasil wawancara, apakah sarana dan prasarana yang lengkap secara otomatis dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini jawaban dari saya, sarana dan prasarana yang lengkap memang dapat mendukung proses pembelajaran, tetapi tidak secara otomatis menjamin peningkatan hasil belajar siswa. Fasilitas yang baik seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, media pembelajaran, dan lingkungan sekolah yang mendukung hanya berfungsi sebagai faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan belajar siswa lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, metode yang digunakan guru, interaksi antar guru dan siswa, motivasi belajar, serta keterlibatan siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar. Sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Pada Rizka Nadia, sebelumnya saya lemparkan kepada Sophia Duantola sebagai penanya, apakah merasa paham dan puas? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh penyaji. Saya merasa paham. Terima kasih. Selanjutnya penanya terakhir. Oh, oke. Dipersilakan kepada Faradi Barnoldi untuk melemparkan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada pemateri yaitu Rizka Nadia. Dan bertanya itu pertanyaannya bagaimana guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perbedaan latar belakang keluarga dan kondisi sosial emosional siswa di era pendidikan abad ke-21. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Faradi Barnoldi. Kepada Rizka Nadia, apakah bisa langsung dijawab? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Faradi Arnoldi, yang mana pertanyaannya bagaimana guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perbedaan latar belakang keluarga dan kondisi sosial emosional siswa di era pendidikan abad ke-21. Nah, menurut hasil wawancara yang saya lakukan, guru saat ini sudah berupaya menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing siswa. Nah, guru juga menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang keluarga, kemampuan belajar, pengalaman, dan kondisi emosional yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama untuk semua siswa.
Nah, guru juga berusaha memahami kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu studying criteria. Ya, guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti jumlah siswa yang cukup banyak dan keterbatasan waktu pembelajaran. Meskipun demikian, upaya guru tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran saat ini sudah mengarah pada tuntutan pendidikan abad ke-21 yang lebih memperhatikan perkembangan psikologi dan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian dari jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Diska Nadia. Kepada Faradi Marnoldi, apakah bisa menerima jawabannya dengan baik? Baik, terima kasih moderator. Saya dapat puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri Diska Nadia. Terima kasih. Oke, eh, terima kasih kepada Faradi Marnoldi. Baik, sebelum eh, kita beralih ke sesi selanjutnya. Mohon maaf, saya tadi lupa memperkenalkan rekan saya, yaitu notulen dari seminar hasil observasi dari Diskanadia. Eh, baik, kita saya perkenalkan notulen kita Nurul Fadilah. Untuk prosesi dari seminar hasil observasi Diskanadia telah dicatat oleh Nurul Fadilah. Baik, selanjutnya pembacaan notulensi oleh Nurul Fadilah. Kepada Nurul Fadilah kita persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan nama saya Nurul Fadilah dengan N23129358 sebagai notulensi pada seminar hari ini. Yang saya hormati Ibu Masnila Devi MPD selaku dosen mata kuliah seminar KSDN. Kemudian yang saya hormati pemateri Diskanadia dan juga moderator Ariel Aprilidianto dan juga rekan-rekan yang peserta yang hadir pada seminar kali ini. Seminar pada hari ini yaitu berjudul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar SDN 13 Salim Paung pada tanggal 16 April 2026 dengan narasumber Zulfa Desmita SPD. Ada beberapa poin penting dalam hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan oleh Diska Nadia sebagai pemateri, yaitu yang pertama, guru telah berupaya memahami karakteristik, latar belakang keluarga, dan juga kondisi sosial emosional siswa. Pembelajaran juga sudah dilakukan dengan pendekatan yang lebih berpusat kepada siswa. Namun terdapat kendala yaitu keterbatasan waktu dan jumlah siswa yang cukup banyak sehingga perhatian terhadap kebutuhan individual belum maksimal. Yang kedua, guru sudah memilih metode pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik, materi, dan juga kondisi siswa. Untuk pemilihan metode berikut ini tidak hanya untuk mengikuti tren saja, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu bervariasi seperti diskusi, pemecahan masalah, ceramah, dan juga tanya jawab. Yang ketiga, guru sudah menggunakan media sederhana maupun media digital dalam pembelajaran. Namun, media sederhana dinilai efektif karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mudah digunakan. Yang keempat yaitu penilaian telah mengarah pada penilaian autentik, meskipun pelaksananya masih menghadapi kendala di bagian waktu. Yang kelima, kondisi ruang kelas, sarana dan prasarana belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu guru sudah menggunakan perangkat administrasi seperti modul ajar, RPP, dan laporan
pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Namun, administrasi ini yang terlalu banyak dapat menjadi beban bagi guru, sehingga perlu disederhanakan agar lebih efektif. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara telah menunjukkan penerapan prinsip pendidikan abad ke-21, yaitu guru sudah berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, menggunakan metode dan media yang bervariasi, serta menerapkan penilaian yang lebih komprehensif. Nah, setelah tanya jawab tadi terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama oleh Maharani Syahnur. Pertanyaannya yaitu mengapa media sederhana buatan guru masih dianggap efektif dalam proses pembelajaran meskipun saat ini tersedia berbagai media digital? Sudah dijawab oleh pemateri, yaitu media sederhana masih efektif karena mudah dipahami siswa sekolah dasar, sesuai dengan lingkungan sekitar dan tidak bergantung pada teknologi. Meskipun media digital lebih menarik, penggunaan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, yaitu oleh Sophia Dwi Antola, pertanyaannya yaitu menurut hasil wawancara, apakah sarana dan prasarana yang lengkap secara otomatis dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jelaskan menurut pemateri. Sudah dijawab oleh pemateri, yaitu sarana dan prasarana yang lengkap dapat mendukung pembelajaran, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan hasil belajar. Faktor yang lebih berpengaruh adalah kualitas pembelajaran, metode guru, interaksi di kelas, motivasi, dan juga keterlibatan siswa dalam belajar. Dan pertanyaan terakhir yang telah disampaikan oleh Faradiba Arnoldi, yaitu bagaimana guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perbedaan latar belakang sosial, emosional siswa di era pendidikan abad 21? Jawabannya yaitu guru sudah menyesuaikan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang keluarga, kemampuan dan kondisi emosional siswa. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student-centered agar siswa dapat belajar sesuai dengan potensinya. Mungkin sekian notulensi yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nutulenta Nurul Fadilah. Eh, Mungkin sekian hasil dari penampilan yang dilakukan oleh Diska Nadia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti seminar. Terima kasih kepada eh, semua pihak yang terkait. Eh, Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.